Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap belajar. Pada pagi hari ini mapel PKK untuk kelas 11, saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber peluang usaha. Perhatikan slide di bawah ini. Untuk menjadi seorang wirausaha itu harus memperhatikan beberapa hal yang bisa menciptakan sumber peluang usaha, yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor internal sumber peluang usaha itu pengetahuan yang dimiliki. Jadi seorang wirausaha untuk mencari sumber peluang itu harus memiliki pengetahuan tentang wirausaha, tentang peluang-peluang, tentang sumber-sumber yang terdapat di kehidupan masyarakat atau sehari-hari. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Jadi seorang wirausahawan itu harus mempunyai pengalaman untuk berwirausaha. Jadi susah kalau seorang wirausaha belum mempunyai pengalaman atau masih pemula. Itu harus butuh belajar yang lebih mendalam dan lebih luas lagi. Bisa dari teman yang sudah lebih dulu menggeluti wirausaha, bisa dari saudara, bisa dari siapapun, bisa dari internet. Yang ketiga, pengalaman dari orang lain. Yang tadi nomor 2 termasuk menggali atau mencari ilmu seorang wirausaha, sumber-sumber peluangnya dari orang lain. Itu juga penting karena kegagalan atau keberhasilan seorang wirausaha itu tergantung pengalaman dari orang lain. Jadi kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari orang lain. Yang keempat, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang inovatif itu muncul, dia harus kreatif dari diri sendiri. Itu tercipta secara natural dari sendiri. Ya, kalau jiwa wirausahanya yang kuat, intuisi itu atau pemikiran itu akan muncul. Mana yang lebih bagus? Mana sumber yang lebih baik untuk berwirausaha? Itu faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Biasanya faktor eksternalnya mempunyai masalah dan belum terpecahkan. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Jadi ada permasalahan yang muncul setiap hari yang membuat wirausaha itu kesulitan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Kaitannya dengan modal biasanya. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi terkendala dengan modal untuk berwirausaha yang lebih kreatif dan inovatif dan lebih maju belum terpenuhi. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi wirausaha itu pemikirannya harus besar untuk ke depan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi kalau wirausaha stuck di situ, jalan di tempat situ, maka produknya akan konsumen akan bosan.
Jadi harus punya kreativitas, pemikiran yang besar jauh ke depan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itulah wirausaha. Nah, sekarang cara memanfaatkan peluang menurut Dr. DJ Schwartz. Peluangnya apa aja? Cara memanfaatkannya. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang pertama, untuk memanfaatkan peluang, mulai dari diri kita sendiri, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Kalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri atau belum yakin bahwasanya usaha itu akan berhasil atau akan berjalan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan berdiam diri. Karena itu yang pertama, yakin dulu dan percaya. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Pergaulan juga, ya bergaul juga boleh, tapi lebih prioritas atau lebih diutamakan ya bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang istilahnya pemikirannya searah atau sejalur. Jadi jangan bergaul dengan orang yang istilahnya tidak sejalur, maka pemikiran kamu akan istilahnya mundur atau lemah. Jadi untuk berwirausaha tidak semangat. Tapi kalau kamu kalian berteman dengan seorang wirausaha lagi, semangat itu akan tumbuh. Jadi peluang-peluang itu akan kamu ketahui sendiri. Ini peluangnya seperti ini, seperti ini. Modalnya harus seperti ini. Itu juga penting. Nomor 3, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Bertanya, kok bisa bertanya pada diri sendiri? Ya, bertanya dengan hati kita sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya yang tadi, harus yakin. Terus harus bergaul bahwasanya saya itu bisa. Saya bisa. Kalau jawabannya ini nggak bisa, gini nggak bisa. Kalau kamu bertanya dengan diri sendiri terus kamu nggak yakin, kayaknya nggak bisa, usaha itu tidak akan berjalan. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Bisa bertanya dengan orang tua, bisa bertanya dengan teman, bisa bertanya dengan saudara. Itu salah satu cara memanfaatkan peluang untuk mendirikan usaha. Siapapun boleh kamu tanya. Jadi nanti di situ pengalaman akan bertambah dan pola pikir, jiwa inovasinya kalian, kreativitas kalian itu akan muncul. Dan juga mendengarkan orang lain berbicara, dengarkan. Siapa tahu nanti ada ilmu yang bisa didapat. Yang kelima, perluas pikiran. Seorang wirausaha harus memperluas pikiran. Tidak boleh baperan, harus luas dengan satu tujuan, satu pemikiran. Tujuan saya harus ke sana. Jadi fokus untuk memperluas pikiran dan wawasan. Jangan berdiam diri. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Penjelasan tentang sumber peluang usaha yang sangat singkat sekali. Semoga kalian bisa memahami dan bisa untuk memulai dengan usaha-usaha yang kalian inginkan. Itu aja, selamat pagi,
Salam sehat selalu. Semoga kita semua diberi umur yang panjang dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.